Apakah bro, dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kemudahan dalam setiap usaha. My True Friend, film Thailand yang rilis 2012, bercerita tentang persahabatan antara dua orang yang berada dalam sebuah geng yang sama ketika SMA. Mereka adalah Gun dan Song. Song pelajar yang baru saja pindah ke kota Chiang Mai dan termasuk pelajar lugu, pendiam, dan penakut. Kehidupan Song yang normal akhirnya berubah setelah merasakan patah hati. Semua sifat Song sebelumnya berubah semenjak mengenal Gun dan teman-temannya. Bahkan dia mulai mengenal dunia perkelahian dan gangster. Walaupun film ini tentang gangster, film ini memiliki pesan positif tentang persahabatan kental yang ditunjukkan di dalam film. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya menekan tombol subscribe dan menyalakan tombol lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Please, tolonglah ya, tolonglah. Di awal film, terlihat dua orang remaja yang lari karena dikejar kelompok remaja lain. Karena lelah berlari, akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung. Terlihat ada seorang anak culun yang hanya dia melihat. Dia adalah Song. Tiba-tiba ada seorang cewek yang menarik Song ke pinggir agar Song tidak terlibat dalam perkelahian itu. Dia adalah Nem. Lalu ada teman mereka membawa motor menjemput mereka untuk kabur. Mereka adalah Nick, Kla, dan Gun. Saat sampai di kampus, Song menjelaskan pada Nem kalau dia baru saja pindah ke sini dan dia belum pernah melihat pertarungan jalanan. Tiba-tiba datang cewek cantik, dia adalah Deo. Song langsung terpesona pada pandangan pertama. Tidak lama, terlihat Gun dan kawan-kawan. Nem memperingatkan kepada Song untuk menjauhi Gun dan teman-temannya. Saat di kantin, Nem dan Deo digoda dua anak laki-laki. Lalu Nem dan Deo duduk di sebelah Song agar dua laki-laki itu berhenti menggodanya. Ya karena Song cupu, Song disuruh pergi oleh dua anak laki-laki itu. Lalu terlihat Gun datang ke kantin. Seketika dua anak laki-laki ini berhenti menggoda dan langsung pergi. Saat sedang memesan makanan, Gun memperingatkan pria gendut karena tidak mau mengantri. Lalu datang pria gondrong dan kawan-kawan. Dia adalah Bear. Meskipun Bear datang dengan teman-temannya, itu tidak membuatnya Gun ciut. Beruntung ada guru datang dan segera melerai mereka. Karena Song baru pindah di Chiang Mai, di sini dia tinggal bersama kakak perempuannya yang bernama Neung. Terlihat seorang laki-laki keluar dari dalam. Sebagai adik, Song jengkel melihatnya. Tapi kakaknya malah memarahi Song balik dan membuat Song ngambek dan pergi. Saat di jalan, Song bertemu Deo. Dia menawari Song tumpangan. Deo menyuruh Song menyetir. Song hanya diam. Ternyata Song tidak bisa naik motor. Alah boy. Dan akhirnya Deo yang menyetir. Mereka pergi ke sebuah danau. Di sana Deo bertanya kepada Song kenapa dia pindah ke sini. Lalu Song menjawab, alasan dia pindah ke sini karena ibunya menikah lagi. Bukan karena ayah tirinya, tapi karena ibunya yang selalu mengatur kehidupan Song saat di rumah. Hari demi hari hubungan mereka pun semakin dekat. Song yang sebelumnya cupu, kini pun sudah mulai mengenal wanita. Lalu scene pindah di sebuah klub malam. Terlihat tiga wanita dan satu makhluk SCP sedang memandangi Gun dari kejauhan. Salah satu dari mereka mengajak Gun kenalan, tapi Nick menyuruhnya minum sebagai syarat untuk berkenalan dengan Gun. Karena dirasa sudah minum cukup banyak, Gun yang merasa kasihan mengantarkannya pulang. Saat sampai di rumahnya, wanita ini tidak mau turun jika tidak diberi nomor dan berfoto dengan Gun. Gun adalah anak orang kaya, tapi dia tidak merasa bahagia dengan itu. Karena kedua orang tuanya selalu repot dan sibuk pergi bekerja, sehingga membuat Gun kurang kasih sayang dari orang tua. Sekarang Song dan Deo sudah semakin dekat. Saat di kampus, dari kejauhan dua anak laki-laki yang sebelumnya mengira Deo melihat kemesraan Song dan Deo dari kejauhan. Saat di kamar mandi, Song dihampiri dua anak laki-laki tadi. Mereka memukul Song dan memperingatkan Song agar tidak mendekati Deo. Lagi-lagi, Gun datang dan mereka pergi. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba ada bola yang menggelinding ke arah Song. Bola itu berasal dari Gun dan teman-temannya yang bermain bola. Berniat mengembalikan dengan cara menendang, bola itu malah kena tepat di wajah Kem, sehingga membuat hidung Kem berdarah.
Itu membuat Kla langsung marah kepada Song, tapi Gun langsung melerainya dan menawari Song untuk ikut bermain. Setelah selesai bermain, Bear datang dan teman-temannya mencari Gun untuk menyelesaikan urusannya di kantin kemarin. Akhirnya mereka 1 lawan 1 secara gentleman dan dimenangkan Gun. Kang yang tidak terima Bear kalah memukul Gun dan hampir menusuknya. Beruntung Bear langsung memegangnya dan membawanya pergi. Saat akan pulang, Song melihat kakaknya membawa laki-laki. Itu membuat Song ogah pulang. Saat di jembatan, dia duduk merenung. Niat hati ingin menghubungi Dew, tapi dia takut karena sudah diancam. Akhirnya dia menghubungi Gun. Untuk pertama kalinya, Song pergi ke klub malam. Saat mereka sedang asik goyang, Nick dipanggil 2 orang dan dimintai rokok. Gun yang melihat langsung menyusul 2 orang itu dan menghabisinya. Saat di danau, Todd memberikan rokok pada Song dan membuatnya batuk karena sebelumnya Song tidak pernah merokok. Lalu Gun berkata, jika kau tidak suka, ya jangan coba merokok. Lalu Song memutuskan untuk bergabung dengan geng mereka, tetapi dia harus bertukar celana dalam dengan Nick. Saat sedang nongkrong, Nick bercerita tentang video porno yang dia tonton. Semua orang fokus mendengar cerita Nick. Saat sudah di puncak adegan, semua orang kecewa karena kaset video porno yang ditonton Nick rusak. Kla yang bermaksud melemparkan buku pada Nick malah mengenai orang yang nongkrong di sebelahnya. Tanpa basa-basi, Todd langsung menendang orang itu dan terjadilah keributan. Untuk pertama kalinya, Song ikut berkelahi. Dia bingung, terpukul 1 kali langsung tumbang, sampai polisi datang dan mereka bubar. Shin pindah melihatkan Gun yang mengejar Nem. Entah sebab apa, Nem terlihat marah. Pas di situ pula, Bear dan teman-temannya nongkrong. Tapi di sini Bear malah membela Gun dan akhirnya Gun dan Nem berhasil kabur. Saat di jalan, Song melihat pacar kakaknya dengan wanita lain. Song meminta Gun untuk berhenti dan menghampiri pria tersebut. Saat ditanya, pria itu malah pergi dan mendorong Song. Melihat Song jatuh, Gun berlari dan langsung memukul pria itu dan terjadilah perkelahian. Saat semua berkelahi, Nick malah bersembunyi di dalam mobil dan menguncinya. Saat polisi datang, mereka tidak bisa masuk ke mobil karena Nick mengunci pintunya. Akhirnya mereka semua ditangkap dan diamankan di kantor polisi. Saat di kantor polisi, Kla kesal kepada Nick gara-gara dia mereka semua ditangkap. Gun mencoba menenangkan Kla, tapi Kla sudah muak dengan banyak kesalahan Nick. Akhirnya mereka sudah ditebus dan dijemput orang tuanya masing-masing. Kecuali Gun, Song, dan Todd. Di sini Gun tampak kecewa karena yang datang adalah asisten ayahnya, bukan kedua orang tuanya. Shin berpindah, terlihat ibu Nem yang menangis sambil memandang foto kakaknya. Lalu Nem datang dan berkata, jika dulu kakaknya tidak mengenal Gun, dia tidak akan mati. Lalu ibu Nem menjelaskan bahwa sebenarnya kakaknya mati bukan karena ikut berkelahi dengan Gun, tapi dia adalah pecandu narkoba. Suatu hari kakaknya dipukuli bandar narkoba, dan Gun datang yang mencoba membantu, tapi sudah terlambat. Jadi selama ini Nem salah berprasangka pada Gun. Saat di rumah Gun, Song mendapat telepon dari Nem. Nem menyuruh Song datang ke acara ulang tahun Dew di sebuah klub malam. Saat di sana, Song sudah menyiapkan kado untuk Dew. Saat Song dan Gun pergi, ada seorang wanita yang menghampiri Todd dan meminta tolong untuk menghajar seorang pria dengan imbalan uang. Saat Song akan memberikan kadonya kepada Dew, Nem menariknya dan berkata, Dew bersama pacarnya. Itu membuat Song benar-benar sakit hati. Agar tidak memikirkannya, Song meminum banyak alkohol. Setelah itu, Todd mengajak Song menghajar pria yang dimaksud wanita tadi. Karena keadaan mabuk, mereka berkelahi dan menyerang secara brutal. Tak peduli juga seorang wanita. Saat pulang, Gun marah pada Todd karena berkelahi demi uang. Lalu Gun berkata pada Todd, jika kau butuh uang, kenapa kau tidak bilang padaku? Lalu Gun memberikan uang pada Todd. Itu membuat Todd merasa terhina dan dia marah.
Saat di kantin, Gun dan Song dihampiri Bear. Bear memberitahu Gun jika Kang akan menyerangnya dengan kelompok preman yang disebut Nick Bazaar. Saat di tongkrongan, Claire dan Cam dihampiri orang dari Nick Bazaar dan memberitahu kalau temannya Todd bersama mereka. Jika ingin menyelamatkannya, mereka harus membawa Song ke stadion malam ini. Akhirnya mereka berkumpul untuk menyelamatkan Todd, tapi mereka kalah jumlah. Tiba-tiba Bear datang dan membantu. Sekarang jumlah mereka sama. เบียร์มึงนี่แม่งเสือกไม่เข้าเรื่องกูไม่ชอบเหมือนคนเยอะรังแกคนน้อยว่ะ Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Nick Bazaar dan menyelamatkan Todd, tapi dengan luka yang benjut dari masing-masing wajah mereka. Kla mengakui keberanian Gun dan menyuruh Gun menjadi ketua geng mereka. Tapi Gun berkata, aku tidak mau menjadi ketua, kita semua adalah teman. Bear ingin bergabung dengan geng mereka. Lalu Song memberitahu Bear peraturan jika ingin bergabung kita harus tukar celana dalam. Gun memberitahu Song bahwa tidak ada peraturan seperti itu. Itu hanya akal-akalan Nick. Waktu itu dia membodohimu, lalu mereka semua pun tertawa. Saat pada perayaan malam tahun baru, mereka semua berkumpul untuk merayakan bersama di klub malam. Saat Gun akan pergi, Kla dan Bear menahannya. Ternyata Gun akan menjemput Ele, wanita yang memaksa mengajak Gun selfie dan meminta nomor Gun waktu itu. Teman-temannya memaksa Gun agar menemui El nanti saja. Gun merasa tidak enak pada El karena sudah berjanji. Karena mereka bertiga tetap merayu, akhirnya Gun mau. ขอให้พวกมึงมีความสุขมากๆนะเว้ย ขอให้พวกเราเป็นเพื่อนกัน Saat di tengah perayaan, Gun ingat dia berjanji akan menemui El. Setelah selesai mengantar Gun, Nick, Song, dan Todd bertemu Kang. Dia menertawai rambut Nick. Song dan Todd menahan Nick. Karena Nick mabuk, dia tidak bisa menahan emosinya dan terjadilah baku hantam. Gun yang melihat teman-temannya berkelahi berhenti dan membantunya. Tapi sayang, di sini Gun tertusuk di bagian perut oleh Kang. Tapi Gun menyembunyikan lukanya pada teman-temannya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Gun tidak menghiraukan lukanya dan tetap melanjutkan menemui El. Setelah keluar dari mobil, pandangan Gun buram, lalu dia tergeletak dengan perut yang berdarah. Saat di rumah sakit, teman-temannya datang dan menanyai El apa yang terjadi pada Gun. Semua orang menunggu dengan rasa cemas, lalu orang tua Gun datang. Dokter memberi kabar jika Gun meninggal. Semua orang tidak percaya. Bahkan Kla yang emosi hampir saja memukul sang dokter. Lalu Song berlari keluar dan mencari Kang. Akhirnya Kang ketemu di stasiun. Dia ternyata akan pergi dari kota ini setelah menusuk Gun. Saat mereka mengejar Kang, datang kelompok Nick Bazaar dan membuat langkah mereka berhenti. Di sini Kang sangat pede karena menganggap bantuan datang, tapi ketua dari Nick Bazaar malah memukul Kang. Dia berkata berkelahi menggunakan senjata adalah pengecut, dan Kang akhirnya dikeluarkan dari kelompoknya. Dan sekarang sudah tidak ada yang membela Kang. Tanpa basa-basi, Song maju dan baku hantam dengan Kang. Kla ingin membantu tapi Todd menahannya dan berkata biar Song yang melakukan. Saat akan kalah, Kang mengeluarkan senjata dan menusukkan pada Song, untung saja meleset. Lalu Song mengambil balik senjata itu. Seketika Song ingat pesan Gun. Dia pernah berpesan pada Song, laki-laki berkelahi sampai ada yang menang, bukan membunuh. Lalu Song hanya menancapkan pisau itu pada telinga Kang. Dan sampai akhirnya polisi datang menangkap Song dan Kang. Hari ini dua anggota geng sperm telah kehilangan nyawa mereka, Gun dan kakaknya Nem. Sisanya hidup penuh dengan pertimbangan. Kekerasan dalam masa remaja mereka telah menjadi kenangan pahit yang ingin mereka lupakan. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat sedih. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru channel ini. And see you again.